Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Ya, tegak, gerak. Yang ini. Jaga langkah. Wahid, Nai, Halata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak lihat semuanya bersemangat untuk belajar pada hari ini. Ada yang ingat materi tentang minggu lalu? Tentang sholat, Pak. Benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sholat fardu. Setelah sholat fardu, apa yang biasa dilakukan anak-anak setelah sholat? Doa. Selain itu, mantap. Nah, pada hari ini kita belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengamalkan zikir sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam dengan baik. Yang kedua, mengamalkan doa sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam dengan yang baik. Yang ketiga, menampilkan sikap santun. Sebelum kita masuk materi, kita game dulu ya. Kalau Bapak bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi dimulai. Kalau Bapak bilangnya gajah, kalian jawabnya Kecil. Kalau Bapak bilangnya semut, jawabnya Besar. Kalau Bapak jawabnya ular, bilangnya Pendek. Kalau Bapak bilangnya cicak, tokat. Baik anak-anak, Bapak akan membuat menjadi 3 kelompok. Karena pada materi zikir dan doa ini kita akan jalankan sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan bertanya jawab dan nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan. Pertemuan yang kedua kita akan mempresentasikan sebuah proyek yang dinamakan wisata zikir dan doa. Pertemuan yang ketiga, kalian akan mendemonstrasikan bacaan zikir dan doa setelah sholat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Enggak. Baiklah, silakan dibuka bukunya halaman 55. Secara bahasa, zikir berasal dari akar kata zakaro, yazkuru zikron, yang artinya mengingat Allah, baik yang dilakukan dengan perkataan, ucapan maupun hati guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop, jangan di YouTube. Anak-anak, alhamdulillah, anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ada yang bisa menyimpulkan
simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya. Zikir itu berarti mengingat Allah. Kalau doa berarti memohon. Bagus. Ada yang lain? Saya Pak, Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk zikir dan doa sesudah sholat. Oke, benar. Bagus. Kesimpulan anak-anak tadi, kalian akan Bapak beri tugas untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan simak video berikut ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silahkan disimak video berikut ya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang pengertian zikir, pengertian doa, keutamaan dan manfaat zikir, keutamaan dan manfaat doa, tata cara berzikir, tata cara berdoa, bacaan zikir setelah sholat, serta bacaan doa setelah sholat. Tentunya kalian ada yang menemukan perbedaan, baik pada bacaan maupun tata cara pelaksanaan zikir dan doa setelah sholat ini, sebagaimana yang kalian ketahui sebelumnya. Misalnya, pada tata cara pelaksanaan zikir dan doa setelah sholat, ada yang melaksanakan secara berjamaah, ada pula yang sendirian. Ada yang melaksanakan dengan cara dijaharkan, ada pula yang dikeraskan. Tentunya semua itu menjadi pertanyaan untuk kalian semua, bukan? Nah, berikut ini beberapa gambar berbeda tentang tata cara pelaksanaan zikir dan doa setelah sholat. Gambar pertama adalah gambar kaum muslimin yang sedang melaksanakan zikir dan doa setelah sholat dengan cara berjamaah. Gambar kedua adalah gambar umat muslim yang sedang melaksanakan zikir dan doa setelah sholat secara sendiri dengan cara dijaharkan. Gambar ketiga adalah gambar umat muslim yang sedang melaksanakan zikir dan doa setelah sholat secara sendiri dengan cara dikeraskan. Berzikir dan berdoa setelah sholat menghasilkan banyak sikap mulia, seperti sikap santun dan optimis, perilaku saling menghormati dan menghargai perbedaan. Namun, perbedaan tersebut kadangkala menjadi bumerang untuk kita sendiri jika tidak disikapi dengan benar, sehingga berakibat munculnya rasa saling bermusuhan, merasa benar sendiri, atau bahkan menyalahkan orang lain. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah kondisi yang akan kita diskusikan. Bapak akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok, di mana kelompok pertama akan membahas tata cara berzikir dan berdoa secara berjamaah dengan suara keras. Kelompok kedua akan membahas tata cara berzikir dan doa secara individu dengan suara keras. Kelompok ketiga akan membahas tata cara berzikir dan berdoa secara individu dengan suara lirih. Tugasnya adalah kalian akan membuat sebuah miniatur masjid yang menggambarkan warga yang sedang berzikir dan berdoa setelah sholat di masjid tersebut, beserta penjelasannya, baik itu dalil Al-Quran ataupun berdasarkan hadis. Gunakan ide-ide kreatif kalian agar karya yang kalian buat menjadi lebih menarik. Silahkan dikerjakan secara berkelompok di luar jam sekolah. Pada pertemuan selanjutnya, tugas ini akan dikumpulkan dan kalian akan mempresentasikan hasil proyek yang telah dikerjakan secara bergantian. Apabila sudah selesai presentasi, nantinya anak-anak bisa berwisata ke karya yang dibuat oleh kelompok lain. Kalian akan saling mengunjungi tempat wisata zikir dan doa yang telah kita sepakati dinamakan Widido. Nah, bagaimana dengan tugasnya? Sudah jelas bukan? Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali secara langsung maupun lewat WA ketika kalian bekerja kelompok. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas dengan tugasnya anak-anak? Sudah, Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.